Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan Oracle Database System. Oke, kita buka konsolnya. Dan di sini region saya itu Singapura. Selanjutnya kita pilih menu. Kita buka menu, yaitu Oracle Database. Kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih yang Oracle Base Database, yaitu VMDM. Karena kita akan membuat yang Virtual Machine Database System. Nah, ini tampilannya. Dan di sini ada beberapa database yang sudah saya buat. Ada juga yang sudah terminate. Lalu kita create database system. Nah, kita atur. Di sini ada konfigurasinya. Yang pertama itu kita akan membuat namanya. Di sini karena saya akan membuat yang virtual machine, maka saya menamakannya dengan database system VM demo untuk demo kali ini. Lalu selanjutnya kita pilih yang virtual machine tentu saja. Lalu kita pilih configure shape-nya. Di sini bisa menggunakan Intel dan juga AMD. Tapi untuk yang saat ini kita akan menggunakan yang AMD. Nah, untuk number of CPU, karena ini Singapura, dia belum support yang 4, maka kita gunakan yang 2. Lalu kita select shape. Nah, untuk configure storage, ini kita bisa atur. Untuk defaultnya itu 256, kita bisa atur hingga ini ada banyak ya, hingga 8 tera. Bisa kita lihat di sini. Namun saat ini kita hanya memilih yang 256 karena untuk demo. Lalu kita save. Nah, ini untuk configure database sistemnya, kita pilih node. Di sini node yang disediakan itu sampai 2. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi kita memilih yang satu aja karena yang kedua itu sampai 912 storage. Ini sangat banyak. Karena kita hanya untuk demo, kita pilih node-nya itu 1. Oke, kita lanjut untuk yang Oracle Database Software Edition. Di sini juga ada pilihan banyak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kita milih yang Extreme Performance karena fiturnya itu sangat banyak ya. Nah, untuk SSH key, di sini kita download karena kita belum punya. Ini juga bisa di-download nanti kalau sewaktu-waktu SSH key yang kita download itu hilang. Nah, untuk lisensinya kita pilih yang Bring Your Own License atau BYOL karena ini yang dibangga-banggakan oleh Oracle. Oke, kita lanjut. Untuk VCN-nya kita pilih yang sudah disediakan saja. Lalu kita configure hostname prefix-nya. Dan di sini namanya itu harus unik, nggak boleh sama oleh yang lain ataupun database sistem lain. Di sini kita beri nama DB demo VM host. Teman-teman bebas, yang penting unik namanya. Untuk private IP address ini kita kosongkan karena opsional ya. Oke, saya rasa cukup, kita next. Oh iya, di sini subnetnya juga harus diatur. Kita menggunakan subnet bawaan aja. Oke, selanjutnya kita next. Kita save passwordnya agar tidak lupa. Nah, untuk database name-nya di sini saya tambahkan VM karena ini virtual machine. Database unique name-nya itu optional, jadi kita skip aja untuk sekarang. Nah, untuk database image, kita bisa pilih image-nya itu yang berapa. Ada 21C, 19C, hingga yang terendah itu 12.1. Nah, sekarang kita pilih yang default-nya aja, yaitu 19C. Nah, untuk password, di sini ada ketentuan untuk passwordnya itu maksimal itu 30 karakter, minimal itu 9. Ada 2 huruf besar, 2 huruf kecil, 2 spesial, dan juga 2 numerik gitu. Kita masukkan passwordnya. Ini harus sesuai dengan ketentuannya, kalau enggak nggak akan bisa. Kita samakan passwordnya, harus sama ya ini. Nah, kita lanjut. Untuk select workload-nya kita pilih yang transaction processing. Itu bisa dibaca untuk kelebihan dan kekurangannya ataupun fungsinya dari masing-masing. Nah, untuk backup-nya ini kita enable yang otomatisnya. Lalu untuk waktunya itu 7 hari. Untuk schedulingnya itu anytime. Oke, kita lihat yang sebelumnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa lihat lagi ke previous use tadi ya. Lalu kita next lagi. Kita periksa lagi di sini. Oke, kita create kalau merasa sudah yakin. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, ini tampilannya.
namun saat ini lagi sedang processing untuk pembuatan database sistemnya. Nah, kita lihat di workload type-nya itu transaction processing. Nah, kita lihat work request. Nah, di sini ada persentasenya ya. Persentasenya masih 0%. Lalu kita lihat di operation create database system. Nah, itu baru 0% komplitnya. Nah, sekarang sudah 100%. Dan ini ada beberapa log message di situ. Log ini ya tentang apa aja yang sudah dibuatnya, yaitu ada creating database, configure database system, lalu configuring database system networking. Kita lihat ada error message-nya. Sini nggak ada error. Kalau ada error dia otomatis violet. Nah, di sini ada resource yang sudah dibuatnya, ada database, DB home, node, dan juga DB system. Ini hal-hal yang dibuat tadi. Lalu kita lihat lagi di DB system details, kita akan lihat apa aja di sini. Nah, ini ada beberapa general information mengenai hal yang sudah kita buat tadi atau sudah kita pilih tadi. Di sini kita juga bisa melakukan scale storage-nya. Yaitu kita bisa mengubah storage kita yang tadinya 256 menjadi beberapa sesuai kebutuhan kita. Ini kita cancel karena kita tidak akan melakukan scale. Lalu kita juga bisa merubah shape-nya. Di sini OCPU-nya bisa diubah. Di sini kita tidak akan mengubah apa, kita cancel. Untuk clone juga bisa nge-clone. Lalu ini Saki yang tadi saya bahas. Bisa di-download lagi. Dan ini ada more action, kita bisa update license type, move resource, add text, dan juga terminate. Terminate itu mematikan database-nya, jadi tidak digunakan lagi gitu. Yang kita lihat teksnya di sini, hanya informasi seperti itu. Lalu kita lihat database kita. Nah, ini juga menunjukkan general information di sini. Nah, untuk connection-nya kita lihat. Di sini kita bisa melakukan connection dengan easy connect atau juga long connect. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di dokumentasinya. Di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai hal tersebut karena kita hanya berfokus pada pembuatan database system. Bisa dibaca di dokumentasinya ya, teman-teman. Oke, kita close. Lalu untuk performance hub, kita lihat di sini. Ya, di sini kita kalau mau mengaktifkan harus mengenable database manajemennya. Nah, ini untuk restore database yang sudah di backup seperti itu. Ini untuk configure automatic backup, kita bisa atur menjadi beberapa hari gitu. Sini saya menggunakan 7 hari. Untuk backup schedulingnya itu bisa kita pilih, tapi saya menggunakan anytime di sini. Nah, untuk more actionnya ini ada beberapa, create database from backup sampai dengan terminate. Nah, di sini kita lihat backup yang sudah dilakukan secara otomatis. Nah, ini aktif ya. Kita juga bisa melakukan backup secara manual walaupun sudah diatur otomatis. Lalu untuk work request, ini yang tadi. Oke, sekian dari saya mengenai pembuatan database ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.